Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel ini bersama Ibu. Kali ini kita akan bahas materi tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai materinya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan dapat diartikan sebagai sejumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Jadi saat kita membahas tentang permintaan, kita tempatkan diri kita seolah-olah sebagai pembeli agar mudah menghayati makna dari permintaan. Oke? Selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Faktor yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Dan sebaliknya, jika pendapatan turun, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Faktor yang ketiga yaitu selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Jika seseorang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harganya mahal, barang tersebut tetap akan dibeli. Namun sebaliknya, jika orang tersebut tidak selera terhadap suatu barang, walaupun harga barang itu rendah atau murah, maka tidak akan dibeli. Faktor yang keempat yaitu kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas terhadap suatu barang sangat bagus, maka permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi. Namun sebaliknya, jika kualitas barang tersebut jelek, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Faktor yang kelima yaitu harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Misalnya harga kopi lebih mahal dibandingkan dengan harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh yang harganya lebih murah. Tetapi sebaliknya, jika harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi. Faktor yang berikutnya yaitu jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Kemudian faktor yang terakhir yaitu ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap suatu barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang harganya akan naik. Berikut ini adalah gambar kurva permintaan. Kurva permintaan menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Biasanya kurvanya akan bergerak dari atas menuju ke bawah. Artinya, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut semakin sedikit atau menurun. Selanjutnya yaitu macam-macam permintaan. Yang pertama, permintaan menurut daya beli konsumen. Menurut daya beli konsumen, permintaan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama permintaan efektif, kemudian yang kedua permintaan potensial. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Sedangkan permintaan potensial adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. Berikutnya yaitu permintaan menurut jumlah konsumen. Menurut jumlah konsumen, permintaan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Dan yang kedua yaitu permintaan pasar. Permintaan pasar yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang penawaran.
Penawaran dapat kita artikan sebagai kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, saat permintaan tadi kita memposisikan diri sebagai pembeli, sedangkan pada saat penawaran kita memposisikan diri sebagai penjual. Penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Dan sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Faktor yang kedua yaitu teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Faktor yang ketiga yaitu harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Faktor yang terakhir yaitu faktor-faktor non-ekonomi. Yang termasuk ke dalam faktor non-ekonomi yaitu seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh pada penawaran. Nah, berikut ini adalah gambar dari kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Biasanya kurva penawaran akan bergerak naik. Selanjutnya kita akan bahas tentang pasar. Pasar dapat diartikan sebagai sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Pasar memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi distribusi. Fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui pasar, konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pembentuk harga. Maksudnya, pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Tawar-menawar harga biasanya terjadi di pasar tradisional. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Selanjutnya yaitu macam-macam pasar. Yang pertama yaitu macam-macam pasar menurut wujudnya. Ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar ini adalah pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pasar abstrak yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Contohnya seperti kalau kalian ingin pesan pizza, hanya melalui telepon dan barang akan diantarkan ke alamat kamu. Yang berikutnya, macam pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, atau mall. Yang berikutnya yaitu pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya di antara lain yaitu pasar tenaga kerja. Berikutnya yaitu macam-macam pasar menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama yaitu pasar setempat. Pasar setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Yang kedua yaitu pasar nasional.
Pasar nasional yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembelinya berasal dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pasar regional. Pasar regional yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Misalnya kawasan Asia Tenggara saja, atau Asia Pasifik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu pasar internasional. Pasar ini yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Selanjutnya yaitu jenis pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Yang pertama ada pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua yaitu pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilaksanakan seminggu sekali, misalnya hari Minggu saja, hari Jumat saja, atau hari Rebo saja. Yang ketiga yaitu pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Dan yang keempat yaitu pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang diadakan setahun sekali. Dan yang terakhir yaitu macam pasar menurut organisasi strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar ini di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Kemudian barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contohnya pasar sayur-sayuran, pasar buah-buahan, pasar tekstil, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar ini adalah pasar yang penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Oke, itu tadi materi kita tentang permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.